Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di mata pelajaran IPA. Kali ini kita masuk ke bab 4 ya. Judulnya ekosistem. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini merupakan gambar akuarium. Nah, seperti yang kalian lihat, tentunya di situ banyak terdapat makhluk hidup ya. Makhluk hidup seperti ikan dan tumbuhan. Nah, makhluk hidup itu bukan hanya hewan dan tumbuhan saja, tetapi juga mikroorganisme. Selain itu, terdapat udara, air, dan tanah yang merupakan komponen-komponen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Berbagai makhluk hidup ini akan saling berinteraksi satu sama lain membentuk satu kesatuan yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem pertama kali dikenalkan oleh Tansley pada tahun 1935. Ekosistem merupakan sistem alam yang terbentuk dari interaksi antar makhluk hidup dan interaksi antar makhluk hidup dengan faktor lingkungannya pada suatu kawasan tertentu. Ilmu yang mempelajari tentang ekosistem ini disebut sebagai ekologi. Ekologi berasal dari kata oikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu. Jadi ekologi berarti ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi antar makhluk hidup dan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan timbal balik tersebut sangat dinamis sehingga terciptalah keseimbangan lingkungan. Baik, yang pertama kita pelajari adalah komponen ekosistem. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini adalah gambar lapangan rumput. Nah, dalam lapangan rumput ini terdiri atas rumput, ada belalang tentunya, ada capung, ada tanaman herba, dan hewan-hewan pemakan rumput. Nah, di dalam lapangan rumput ini tentu bukan hanya ada makhluk hidup, tetapi juga komponen non-makhluk hidup atau disebut dengan faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang ada di lapangan rumput ini misalnya ya tanah, cahaya, udara, seperti itu. Komponen-komponen pada lapangan rumput ini akan saling berinteraksi sehingga terbentuk suatu sistem yang apabila salah satu komponennya terganggu, sistem ini pun cepat atau lambat akan terpengaruh juga. Sistem ini disebut sebagai ekosistem. Ekosistem tersusun dari makhluk hidup atau disebut sebagai komponen biotik dan faktor lingkungan yang disebut sebagai komponen abiotik. Ya, komponen biotik yang menyusun ekosistem mencakup seluruh makhluk hidup, baik yang sejenis maupun yang berbeda jenis, yang hidup di tempat tertentu. Setiap makhluk hidup membutuhkan tempat untuk tinggal, yang disebut habitat. Pengorganisasian makhluk hidup di lingkungan itu dimulai dari yang terkecil, yaitu individu. Individu adalah satu makhluk hidup, berarti dia tunggal. Misalnya seekor kucing, seorang anak, satu tumbuhan, seperti itu individu. Tetapi sekumpulan individu yang sejenis yang menempati satu kawasan tertentu itu membentuk suatu populasi. Nah, seluruh populasi yang hidup bersama kemudian berinteraksi antar populasinya pada satu area tertentu itu akan membentuk komunitas. Interaksi terjadi antar komunitas dan lingkungan akan membentuk ekosistem. Seluruh kesatuan ekosistem di bumi ini disebut sebagai biosfer. Jadi, pengorganisasian yang paling tinggi adalah biosfer. Yang terendah adalah individu. Setiap makhluk hidup memiliki tingkat kedudukan atau misia dan peran tertentu dalam ekosistem.
Berdasarkan kedudukan dan perannya, komponen biotik dibagi menjadi 3. Ada autotrof atau produsen, itu tumbuhan, heterotrof atau konsumen, itu hewan, dan dekomposer dan detritivor, ini mikroorganisme dan organisme pengurai. Beda ya mikroorganisme dan organisme. Mikroorganisme itu berarti organisme yang kecil sekali, dan organisme itu berarti bisa dilihat oleh mata. Kalau mikroorganisme harus menggunakan mikroskop. Oke, kita bahas mulai dari autotrof atau produsen. Nah, autotrof ini berasal dari kata auto dan tropikos. Auto artinya sendiri dan tropikos artinya menyediakan makanan. Artinya, autotrof ini organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis makanannya sendiri yang berupa bahan organik dari bahan anorganik dengan bantuan energi seperti energi matahari atau energi kimia. Fungsinya autotrof ini sebagai produsen karena memiliki klorofil dan dapat berfotosintesis. Contohnya tumbuhan berbiji, fitoplankton, ganggang, tumbuhan laut, dan tumbuhan paku. Kemudian heterotrof atau konsumen, nah ini berasal dari kata heteros dan tropikos. Heteros artinya berbeda, tropikos artinya makanan. Jadi heterotrof adalah organisme yang memanfaatkan makanan, maksudnya memanfaatkan bahan-bahan organik sebagai makanannya, dan bahan tersebut disediakan oleh organisme lain. Jadi heterotrof berarti organisme yang tidak dapat membuat atau mensintesis makanannya sendiri. Konsumen dibagi menjadi 3. Ini berdasarkan jenis makanan yang dimakannya. Yang pertama ada konsumen primer. Konsumen primer ini disebut herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Kemudian ada konsumen sekunder, ini diisi oleh hewan karnivora, adalah hewan pemakan hewan lain. Jadi karnivora yang ada di sini adalah karnivora yang memakan konsumen tingkat 1. Kemudian konsumen tersier, ini juga diisi hewan karnivora. Hewan karnivora di sini adalah hewan karnivora yang memakan karnivora lainnya. Nah, selain karnivora juga ada hewan omnivora. Kemudian dekomposer dan detritivor. Apa sih bedanya? Nah, ini dekomposer adalah mikroorganisme, berarti organisme yang sangat kecil sekali. Nah, mikroorganisme yang menguraikan zat organik sisa tumbuhan atau hewan. Detritus. Detritus ini bangkai. Sedangkan detritivor adalah makhluk hidup yang hidup dengan cara memakan serpihan tumbuhan atau hewan yang sudah mati. Detritivor ini bisa dilihat mata. Contohnya rayap, cacing tanah, kutu kayu, siput, dan kaki seribu. Sedangkan dekomposer ini yang tidak dapat dilihat oleh mata. Contohnya bakteri dan jamur. Kalau jamur masih bisa dilihat ya, misalnya jamur roti, masih jamur roti kalau roti basi itu ya, karena ada jamurnya itu. Nah, itu masih bisa dilihat oleh mata. Tetapi kalau bakteri tidak bisa. Komponen abiotik. Seluruh komponen yang tidak hidup yang terdapat di dalam ekosistem dan mempengaruhi kehidupan komponen biotik. Ada banyak ya. Sebelumnya juga kita sudah pernah mempelajari tentang komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, ini diulang sekilas. Yang pertama ada udara. Nah, udara ini kan kumpulan gas menyusun lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi. Terdiri dari oksigen, hidrogen, karbon dioksida, dan nitrogen, dan masih banyak lagi gas-gas
yang bercampur di udara. Udara yang bergerak ini disebut angin. Angin akan membentuk penyerbukan. Kemudian ada air. Air ini sangat diperlukan untuk bertahan hidup. Air mengandung berbagai mineral yang dibutuhkan oleh makhluk hidup dan merupakan pelarut zat-zat dalam tubuh makhluk hidup. Selain itu ada matahari, cahaya matahari. Nah, cahaya matahari ini sebagai sumber utama bagi kehidupan, baik produsen maupun konsumen. Kemudian ada tanah. Kita manusia berpijak di tanah. Tumbuhan hidupnya di tanah. Nah, jadi tanah ini merupakan tempat hidup bagi beragam makhluk hidup, termasuk cacing juga di tanah. Tanah terbentuk dari suatu proses pelapukan batuan yang berlangsung cukup lama. Komponen utamanya bahan organik, air, dan garam-garam mineral, diperkaya humus yang merupakan hasil penguraian materi organik dari sisa-sisa tubuh hewan dan tumbuhan yang mati. Nah, itu salah satu gunanya cacing tanah yang ada di tanah itu, ikut menguraikan materi organik dan sisa-sisa tubuh hewan dan tumbuhan yang mati. Kemudian ada suhu. Suhu yang sesuai ini dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bertahan hidup. Suhu yang optimum sangat diperlukan untuk melakukan kegiatan metabolisme dan perkembangbiakan. Umumnya makhluk hidup dapat bertahan hidup di lingkungan yang memiliki suhu 0 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Kelembaban merupakan tingkat konsentrasi uap air di udara. Kelembaban di suatu ekosistem dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari, angin, dan curah hujan. Kemudian ada kadar garam. Apabila kadar garam tinggi, sel-sel akar tumbuhan akan mati. Pada akhirnya, tumbuhan tersebut juga akan mati. Hanya hewan dan tumbuhan tertentu yang dapat hidup dengan kadar garam yang tinggi, yaitu hewan dan tumbuhan yang hidup di laut. Jadi kalau kita pindahkan tanaman yang di darat ke laut, bisa mati tanamannya, seperti itu. Topografi adalah keadaan tinggi atau rendahnya permukaan bumi pada suatu tempat. Semakin tinggi suatu tempat, suhu lingkungan akan semakin rendah. Jadi terasa lebih dingin, seperti itu ya. Keadaan ini tentu mempengaruhi penyebaran makhluk hidup karena tidak semua makhluk hidup dapat bertahan pada suhu rendah. Kemudian derajat keasaman atau pH. Keadaan pH tanah berpengaruh terhadap kehidupan tumbuhan. Tumbuhan akan tumbuh dengan baik pada pH yang optimum, yaitu 5,8 sampai 7,2. Kurang dari 5,8 itu asam, lebih dari 7,2 itu basa. Jadi standarnya ya 5,8 sampai 7,2. Berikut ini adalah komponen biotik beserta alat ukurnya. Ada intensitas cahaya, ini diukur dengan alat ukur namanya luxmeter. Suhu diukur dengan termometer. Kelembaban relatif ini diukur dengan sikrometer. Suhu tanah diukur dengan termometer tanah. Dan pH diukur dengan kertas indikator pH. Baik, sampai di sini video kita, semoga mudah dipahami. Terima kasih sudah menonton. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.